SBLI DSN Today bersama Pak Zulham dari Medan. Terima kasih atas kesempatan diberikan Bapak Joko ya. Selamat pagi dan selamat pagi juga kepada mitra DSN dimanapun Anda berada pada hari ini ya. Jadi untuk satu moto yang hari ini yang bisa saya sampaikan untuk DSN adalah DSN is the best. Oke. Apa yang melatar belakangi sehingga Pak Zulham mau bergabung di DXN dan Ini siapa yang berdasarkan daripada mengenalkan pertemanan yaitu perusahaan dunia DXN dan sekaligus sponsor saya pada saat ini yaitu Bapak Haji Suhardi. Ya mungkin Pak Joko juga kenal dan Indonesia juga kenal Pak Suhardi, dunia juga kenal beliau. Jadi saya langsung bermitra dengan Bapak Haji Suhardi. Dan kemudian sekarang beliau sudah sepuh ya, sudah sepuh jadi ya beliau banyak di rumah ya kan. Akhirnya kita sebagai leadernya yang bisa mewariskan untuk bisa memajukan DXN seluruh seantero dunia, Pak. Apa gambaran Pak Zulham mengenai sosok opininya Bapak Haji Suhardi? Karena gini ya, dengan Pak Haji Suhardi sosok yang sangat luar biasa, Pak. Beliau itu mempunyai kesabaran sangat luar biasa, kepedulian yang tinggi kepada orang lain, ya kepedulian tinggi kepada orang lain, dan beliau juga sabar dalam membina, mendidik ya kita sebagai leadernya untuk bisa lebih maju, lebih bisa untuk mengembangkan DXN semaksimal mungkin. Itulah yang saya lihat adalah kesabaran beliau yang sangat luar biasa. Mungkin kalau beliau tidak sabar ya dengan karena mungkin saya tidak hadir Pak di live streaming ini. Karena kesabaran beliau lah akhirnya alhamdulillah kita bisa bertahan Pak di bisnis DXN yang sangat luar biasa, is the best. Nah, itulah hal-hal yang memang ini saya secara pribadi Pak, memang itulah dia yang terjadi dengan beliau, artinya memang beliau orang yang sangat sabar sekali dalam membina grup, kemudian membuat bagaimana kita bisa menduplikasi bisnis semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah sampai sekarang beliau juga punya jaringan cukup luar biasa. Termasuk salah satunya adalah saya Pak, yang masih ketemu kita Pak Joko ya pada hari ini dengan pemirsa sekalian. Amin. Yang mudah-mudahan kasak kusuk kita tentang beliau adalah sesuatu yang positif Pak ya. Jadi mudah-mudahan beliau selalu kita doakan selalu sehat dan tetap bugar dan amin. Ya, dalam hal ini masih perhatian dengan kita ya. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Kapan Pak Zulham mulai terjun ke dunia bisnis DXN? Kalau saya ada pertemanan, dalam pertemuan tadi mungkin diinformasikan oleh Pak Suhardi, saya bergabung di DXN itu di tahun 98 Pak. Ya jadi masih muda-mudanya, dan pada saat saya masih bekerja di salah satu perusahaan swasta. Jadi dulu istilahnya Pak, masuk pagi pulang petang, kan penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong piutang, penghabisan pisah itu dulu di sini ya. Seperti itu saya dulu seorang karyawan kan, itu dia Pak. Dalam hal waktu sangat terikat betul. Sehingga saya mencoba untuk bisa mengambil waktu tadi. Gimana saya punya usaha tapi bebas waktu, punya uang bebas waktu, itu yang mendongkrak saya, menginginkan saya untuk bergabung di DXN. Salah satunya itu. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi kita part time ya bisa kita lakukan, full kita bisa lakukan di DXN ini. Kapan Pak Zulham mulai enjoy menikmati kegiatan ber-DXN? Kenyamanan saya pada saat nyaman saya di bisnis ini lebih kurang tuh karena saya bekerja yang waktunya memang sangat terikat sekali. Selama 4 tahun saya baru merasakan kenyamanan. Tapi di saat di awal saya bergabung, saya sudah mencoba menjalankan itu. Di tahun pertama itu saya masuk bengkel Starnet. Di situ saya boleh memoles ilmu semuanya Pak. Sampai perkembangan di tahun 2000 saya buka lane yaitu di Bengkulu. Jadi itu dia yang membuat kita termotivasi dengan ilmu yang disampaikan oleh Pak Haji. Sementara pada saat itu ketemu dengan Pak Haji hanya di pertemuan. Hanya di pertemuan, kita di pertemuan, yaitu saya dulu di kantor kita kan di Medan tuh di Gatot Subroto Pak. Ya. Ketika saya masuk malam, saya mencoba mengambil kesempatan untuk ikut pertemuan siang, Sabtu siang gitu. Di situ mengambil kesempatan saya untuk bisa mengambil ilmu macam mana cara saya harus berhasil di bisnis ini. Saya harus bebas waktu. Saya nggak mau terikat. Nah itu Pak di awal yang saya inginkan dulu, kan? Itu bisa kita bisa memberikan sebuah nuansa yang lebih baik untuk dalam kehidupan kita. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka harus kita lakukan. Capek Pak, karena kita kurang tidur ya kan.
Nah itu, iya itu perjuangan harus kita lakukan. Kalau enggak kita nggak bisa seperti ini. Gitu. Tantangan apa yang didapat saat ber-DXN ini? Mengingat upline jarang bisa ditemui dalam Tantangan antrian saya di awal kesibukan pertama itu adalah masing-masing. saya mencoba ingin bisa gimana ya dengan yang disampaikan Pak Suwardi ke saya itu ya kalau misalnya kita mau usaha yang penting kita di awal tuh dikatakan kerja cerdik gitu. Gimana kerja cerdik? Dengan apa adanya maksudnya dengan kita punya modal yang kecil tetapi bisa mendapatkan penghasilan besarnya. Tentunya ada padat karya dia bilang. Jadi apa yang dia sampaikan saya mencoba. Bener nggak apa yang disampaikan? Bener apa enggak? Ternyata memang apa yang dia lakukan itu benar. Di situ saya bisa mencoba untuk membuka mindset saya, membuka paradigma saya untuk bisa mengembangkan bisnis semaksimal mungkin. Bener nggak? Dalam hal waktu kita bisa kita bisa atur waktu tadi. Nah seperti itulah. Jadi itu yang membuat saya menjadi gregetan di bisnis ini. Saya juga melihat di saat itu pertemuan ada orang-orang yang sudah sukses duluan. Mereka bisa dengan waktu mereka yang padat itu kenapa tidak bisa? Harus bisa. Begitulah Pak. Jadi kata-kata itu kita memang yang menghalangi diri kita, yang menghalangi bisnis adalah diri kita sendiri, itu penghalang paling besar adalah diri kita sendiri. Nah sehingga penghalang besar itu harus dilompati, harus diterjang, begitulah dia. Ya alhamdulillah Pak. Jadi itu bisa kita lampaui dengan pertemuan-pertemuan. Karena bisnis ini dibangun dari pertemuan-pertemuan. Dengan pertemuan kita paham, dengan pertemuan kita semangat, akhirnya Pak berjumpa dengan apa? Akhirnya kita mau melakukan. Gitu. Di tahun keberapa, Pak Zulham mulai fokus menjalankan bisnis DXN? Ketika saya menjalankan di tahun ke-6 ke-7 Pak, yaitu mengambil sebuah sikap keputusan saya full time di bisnis DXN. Kenapa? Karena memang waktu ya satu sahabat kemudian pada saat itu kita sudah mempunyai penghasilan itu di atas penghasilan kita sebagai seorang pekerja. Kemudian salah satu lagi saya memiliki waktu yang cukup luang, cukup besar. Saya berpikir kalau saya tidak full aja seperti ini, gimana kalau saya lakukan full time di bisnis ini? Ternyata memang sungguh luar biasa Pak. Itu yang membuat menjadi sebuah komitmen bagi saya. Memang di awal kalau kita pekerjakan itu zona nyaman Pak, ya kan? Kita mengambil sikap keputusan tadi itu memang sangat berat sekali. Berpikir dalam hal itu, kita punya keluarga nanti dia nggak makan. Kita udah tahu Pak bahwa kita sudah punya penghasilan besar, tapi itu mesti ada perasaan dalam diri kita untuk bisa menstabilkan itu. Itu perlu waktu sampai lebih kurang tuh sekitar setahun baru Pak balance. Tapi sambil kita melakukan, desain terus kita lakukan, kita jalankan, kita prospek orang, teman-teman. Nah jadi itu membuat kita lupa, berarti ini kerja kita sama. Kalau kita lakukan seperti ini untuk kita semua. Jadi hal yang paling membanggakan Pak, ketika kita DXN, kita bisa berbisnis, kita bisa menciptakan penghasilan untuk diri kita, tidak tergantung dari orang lain. Dari perusahaan itu tergantung Pak, dibarter dengan waktu. Kok ini enggak Pak? Nah ke depan saya ingin bagaimana waktu kita ini uang itu ngejar kita, itu prinsip dari kemarin. Passive income, gimana caranya? Sistem bekerja untuk kita. Selama ini kita bekerja untuk sistem yang di perusahaan nih Pak. Kita ikut aturan Pak. Nanti kalau misalnya kita masuk kurang 5 menit aja, dia lewat 5 menit pulang, wajib pulang Pak. Nah, hal-hal itu yang nggak bisa saya terima secara kemanusiaan, nggak bisa saya terima. Akhirnya itulah saya mencoba tadi di awal untuk bisa bergabung, dan kalau bisa memang ini kita lakukan semaksimal mungkin bisa kenapa tidak? Ada peluang. Sampai pada saat itu saya ditanya oleh personalia Pak Zulham, kerja Bapak udah enak ya, kerja udah enak nih. Bapak di bagian pengetesan udah luar biasa Pak, wakil kepala seksi dia mengatakan seperti itu. Kenapa Bapak mau keluar? Pak, saya ingin mendapatkan, kalau Bapak enak, kalau saya Pak ingin mendapatkan yang lebih enak. Nah hari ini saya ambil sebuah keputusan, itu ada suatu hal yang sangat luar biasa dan bisa dihadirkan oleh orang Bapak untuk menjalankan bisnis, sebuah bisnis yang sangat luar biasa. Ini Pak sudah saya lakukan 6 tahun. Karena memang penghasilan sudah bisa mencukupi, bisa memadai, bahkan lebih, saya ambil sikap Pak untuk bisa full di bisnis saya. Nah itu dia. Jadi pada saat itu Pak, memang ini Pak Joko ya, pada saat kita berjalan, setiap minggu terus masuk Pak, masuk kerja kita. Itu saya lawan Pak, saya lawan itu manajer. Saya punya usaha, saya setiap hari minggu saya nggak masuk, saya berikan kesempatan kepada teman yang lain, silakan ambil. Seperti itu Pak. Jadi itulah pengorbanan yang cukup luar biasa. Sementara kalau masuk minggu Pak, kontan uangnya itu. Nah itulah dia. Jadi di saat teman-teman harus terima uang, saya lihat aja gini Pak. Tapi mereka nggak tahu sekarang Pak, mereka masih kerja. Sekarang ini saya kerja Pak. Saya udah bebas kemana-mana. Mungkin Bapak Joko nanti kita cerita lagi ya. Saya udah bebas kemana-mana.
Yang selama ini mungkin ya pengalaman nggak pernah naik pesawat Pak, ya namanya karyawan cuman Pak. Alhamdulillah, dan kita katakan macam apa ya? Naik angkot lah, bolak-balik sebenarnya waktu ke Filipina kemarin berapa kali Pak, sampai kadang-kadang kita jenuh gitu kan, jenuh gitu. Itulah yang selama ini kita impikan, rupanya ternyata didatangkan ke kita seperti ini rupanya. Setelah kita capek kita merasa tahu seperti ini. Tapi yang paling puas di bisnis kita ini adalah saya bisa menciptakan penghasilan untuk diri saya sendiri, bisa menciptakan, bukan ketergantungan. Itu yang membanggakan Pak. Dan bisa memberikan juga kepada teman-teman, kepada mitra untuk sama pemikiran satu visi misi ke kita. Itu dia, bagaimana mereka bisa menciptakan penghasilan. Kalau mereka mau bekerja silakan untuk menambah penghasilan, boleh mereka jadikan di sini untuk menambah. Nah bagi saya, Dexen adalah is the best ya, saya akan keluar, saya akan full di bisnis ini. Nah jadi itulah Pak Jokowi yang mendasari saya berhenti, itu mendasari itu dia, mengambil sikap untuk di perusahaan gitu. Ya. Menarik Pak, menarik. Jadi semua kembali pada keputusannya dan di diri sendiri. Nah, Menurut Pak Zulham, apa perbedaan aktivitas ber-DXN zaman dulu dengan aktivitas ber-DXN zaman sekarang yang semua bisa dilakukan baik offline maupun online lewat jadi sosmed? pengalaman saya dulu Pak, saya bingung dulu. Saya untuk komunikasi dengan upline, komunikasi dengan teman-teman sangat bingung. Jadi dulu mesti ada, saya usahakan perjuangan beli HP ya Pak, HP 610 itu Pak, yang ada kepalanya itu. Saya masih di situ, cuman nggak ada namanya Facebook, itu nggak ada kan seperti ini Pak. Itu yang bisa alat komunikasi. Dan kalaupun informasi dulu ya, informasi keberangkatan mungkin leader-leader mencetak Pak Suwadi ke luar negeri atau semua itu kan dari dia dulu masih ada juga, kalau saya ingat ya masih ada majalah juga. Tapi tidak secanggih sekarang Pak, tidak secanggih sekarang. Ya, jadi dulu memang agak lambat dalam untuk bisa kita membuat sebuah acara. Contoh, kalau kita mau acara, kadang-kadang belum ada telepon, kita langsung ketemu dengan mitra, kita datangi Pak, waktu kita cukup memakan waktu untuk mendatangi mereka. Tapi itu kepuasan juga satu ya, karena memang nggak ada lagi mau gimana, itu harus kita lakukan. Nah jadi memang itu sangat terbatas sekali untuk kita bisa membuat home sharing. Kadang-kadang harus berkali-kali datang berkunjung. Nah di saat kita nggak punya fasilitas kayak kemajuan teknologi, nah itulah yang membuat perbedaan sangat mencolok sekali dulu dan sekarang. Untuk print aja, untuk melihat data kita, data berapa besar jaringan kita harus ke kantor print. Kalau sekarang kan nggak Pak, klik CSS sudah masuk Pak, berapa jaringan, 24.000 orang, udah tahu. Saya yang belanja, mungkin Pak Joko nggak belanja, tahu Pak. Dan Pak Joko nggak belanja, tahu. Nah jadi berapa hari kita bisa motivasi menurut telepon. Kalau dulu nggak bisa. Nah jadi bagi yang sekarang ini kemajuan lebih canggih, lebih cepat ya Pak dibandingkan dulu kita untuk berjuang. Tapi begitupun dulu itu banyak juga orang sukses, lebih banyak. Kenapa? Itulah makanya kadang-kadang keterbatasan itu bisa membuat kita orang menjadi lebih semangat, lebih ingin maju, lebih ingin tahu, lebih ingin sukses melihat daripada teman-temannya berangkat mungkin keluar negeri, perjalanan sesi atau seminar-seminar kan begitu. Nah sekarang kadang-kadang itulah Pak, kemajuan teknologi seharusnya itu memang kita bagi mitra Dexen yang sekarang bergabung itu lebih cepat, apalagi kaum milenial ya, anak-anak muda sekarang habis kuliah mereka nggak tahu apa mereka lakukan, cari kerja kompetitor banyak. Kenapa tidak harus melakukan sebuah bisnis ini? Itu artinya itulah dia. Jadi dulu dengan sekarang sangat berbeda sekali Pak. Kalau sekarang saya bisa klik, dan seperti ini Pak, kita klik ada komputer, ada HP yang canggih-canggih, lebih cepat. Itulah perbedaannya. Tapi kalau memang itu dimanfaatkan betul-betul kemajuan teknologi, insya Allah Dexen mungkin untuk Diamond 3 bulan. Oke. Nah, itu dia. Untuk Facebook Live itu juga cukup bisa kita langsung. Kalau dulu nggak ada Facebook Live, sekarang ada streaming. Kemudian juga untuk WA itu ada. Untuk sekarang kita bisa berkomunikasi dengan mitra, ada di mana, sedang apa. Itu dulu. Kalau sekarang Pak, dulu nggak ada. Jadi sangat berbeda sekali Pak, menunjang kemajuan teknologi itu, menunjang cepat. Menurut pandangan Pak Zulham, mitra DXN ataupun grup DXN itu apa kalau di sih? saya Pak, posisi di saya sekarang ini membangun tim ini adalah mitra itu adalah aset Pak. Aset saya, anak usaha saya yang harus saya jaga, harus tetap bertahan mereka. Untuk apa? Untuk bisa berkembang lebih banyak, lebih luas. Mereka tidak cukup berhenti dengan sudah cepat puas. Jadi saya sampaikan ke mereka, rata-rata kadang-kadang saya sampaikan, kalau kita ingin sukses di bisnis Dexen itu, pertama kita konsisten, komitmen. Jangan pernah nggak prospek, itu aja Pak konsisten.
tetap respect, ya, tetap on sharing, itu wajib. Kenapa? Karena kalau kita tidak menghadirkan orang baru di dalam teamwork kita akan karena orang baru dalam bisnis kita itu adalah darah segar. Tetap hadirkan terus, tetap terus prospek. Karena bahan bakunya adalah people business, kalau disebut level marketing di DXN yaitu jadi people business sangat banyak. Maka dikatakan, kalau saya katakan kepada mitra, bisnis yang super raksasa itu ya DXN. Kalau orang bangun proyek jembatan raksasa luar biasa, DXN super raksasa, Pak. Nggak ada yang ngalahin. Kenapa? Karena bahan bakunya satu dunia, Pak. Satu bumi ini. Itu bahan baku yang kita bisa gali, kita bisa ambil. Kenapa kita harus bingung? Kalau dikatakan super raksasa DXN, Pak, itu aja. Itu membuat mereka semangat, ya. Tetap harus belajar, saya bilang. Jangan pernah berhenti belajar. Mau bahagia di dunia dengan ilmu, bahagia di akhir dengan ilmu. Anda harus belajar dengan DXN. Terus, jangan pernah. Jenuh adalah sesuatu hal yang pasti, tapi memang harus terus dilakukan. Tetap pasti jenuh, tapi pertemuan 1, 2 kali, 3 kali untuk Anda, pertemuan yang ketiga dan seterusnya untuk orang yang Anda bawa. Itulah pesan saya kepada Pak. Tetap pertemuan. Penghargaan yang cukup tinggi kita berikan kepada upline sponsor kita, ya, saling menghargai di sini, Pak. Maka saya ambil suatu pemikiran bahwa Don itu adalah aset saya, anak usaha saya yang harus saya jaga, saya rawat benar-benar, Pak. Karena itu kita, Pak, kedepannya kita sudah tidak bisa lagi untuk berjuang, sudah istirahat, Pak. Karena mereka berjuang terus, apa yang kita sampaikan dilakukan, ya, Pak. Akhirnya apa? Maka dia akan terjadi perputaran bisnis berjalan, berganti terus. Mungkin kalau saya kan diwariskan kepada, udah nggak ada dua-dua kan berarti kepada anak, kan gitu dia. Ya. Kalau nggak ada, mungkin istri, kalau nggak ada ya kepada anak. Nah, ini bisnis yang sangat luar biasa bisa diwariskan. Jadi kenapa harus dipertahankan maksimal mungkin? Harus diberikan pemahaman supaya orang pintar. Ketika mereka pintar, mereka paham, Pak, mereka melakukan. Jadi bisnis DXN itu bisnis sangat unik. Nggak diperintah, Pak, orang jalan. Gimana caranya, Pak? Berikan pemahaman, ilmu, ya mungkin ilmu produk, ilmu marketing, ya kemudian penghargaan dari perusahaan kita harus sampaikan supaya mereka semangat, termotivasi. Kalau kita bekerja mungkin seperti ini nggak pernah penghargaan itu mungkin kurang. Maka saya katakan tadi kalau saya boleh katakan, Pak, dulu saya bekerja lebih kurang 10 tahun di perusahaan di awal yang lama, Pak. Ya penghargaan itu nggak akan pernah dikasih. Kalau kita berjasa, Pak, Pak Jul udah berjasa, Pak, jadi lebih kurang 10 tahun, Pak. Bapak luar biasa, Pak. Saya enakan, Pak, Bapak di hotel 4 malam 1 malam itu nggak pernah kita dapat. Tapi di DXN itu kita bisa memberikan sebuah nuansa yang lebih indah gitu. Anda bekerja, Anda punya visi, Anda punya target tercapai, Anda diberikan penghargaan oleh perusahaan. Itulah TSI. Jadi begitu, Pak, kita memberikan motivasi ke mereka supaya mereka tetap semangat, Pak. Jangan pernah kendor dalam di sini. Boleh istirahat, tapi jangan pernah berhenti. Seperti itu. Itu salah satu sedikit saya sampaikan mereka gitu loh. Menurut Pak Zulham, penghargaan promo-promo DXN itu jadi salah satu bagi apakah diri menjadi sendiri, Pak, merasa kebanggaan bahagia diri kenapa sendiri yang atau kita sebagai perjuangkan motivasi itu diberikan penyemangat penghargaan setinggi oleh perusahaan. bagi para Kemudian mitra pada tahun DXN 2012 itu ya kali yang kedua saya ke TSI ya, di dua awal. Yang pertama itu di cruise tahun 2011. Pak Joko ikut nggak ya? Pas mungkin Pak Joko lagi 2012, Pak. 2012 pas di TSI di Filipina. Pak. Temu Pak Joko ya, Bapak itu dulu masih ganteng, Pak, sekarang nggak ganteng, sama kita, Pak. Karena apa? Kita konsumsi produk, kan gitu. Ya. Nah, jadi satu ya hal yang bisa kita sampaikan ke mitra, ketika kita keberangkatan itu, Pak, di TSI itu satu hal, DXN tidak memberikan janji, DXN memberikan hari ini saya berangkat, kedepannya Anda juga harus berangkat. Saat itu, Pak, saya membawa satu downline, itu Bapak Insinyur Suwadi Galip dari Bengkulu, Pak. Oh, Bengkulu ya. Bapak Riyadi di situ. Ya, itu dari mitra kita ya, ada 3 orang untuk saya berangkat keberangkatan. Bapak Riyadi dengan Bu Diamida, Pak Suwadi Galip, Pak Pastor dari Pekanbaru, ya ada beberapa orang ya. Itu. Jadi itu merupakan sebuah contoh, merupakan sebuah bukti bahwa DXN itu tidak memberikan janji-janji, tapi bukti yang diberikan hari ini atau di tahun 2012 kemarin dengan ketemu dengan Pak Joko, itulah nuansa yang sangat berbeda sekali. Di saat kita bisa mencapai mengikuti TSI tersebut dan Bapak Ibu juga bisa untuk mengikutinya dengan apa? Dengan yang ada peluang 9 sumber penghasilan yang ada di marketing DXN. Jadi inilah DXN luar biasa. Kenapa? Memberikan bukti bukan janji. Itu salah satu, Pak.
yang bisa kita jual nuansai pada saat itu. Dan jadi kita yang saat sampaikan ini kepada juga masih eksis ber-DXN ya dalam Kebanggaan atau bentuk apresiasi apa yang diberikan jadi pada salah satu yang saya aset-aset bisa tim sampaikan network ke mereka adalah DXN? memang, manfaat produk itu sangat luar biasa ya, terutama untuk masalah kesehatan. Itu part penting yang dari GGL itu yang kita sampaikan, karena kadang-kadang makin lama makin sepuh nih Pak kan, jadi wajib kita untuk mengkonsumsi produk-produk kita satu. Dan kemudian kita berikan penekanan bahwa bisnis yang Anda lakukan ini adalah bisnis super luar biasa. Kenapa? Karena kalau semakin banyak kita berproduk, itu untuk lingkungan kita sendiri, bukan untuk orang lain Pak. Itu salah satu dari rekan-rekan kita sudah bisa mendapatkan yang sangat luar biasa. Kemarin Pak Suwardi Galit itu dia dari dinas tingkat 1 Pak, Provinsi Bengkulu itu. Kabid tingkat 1 Pak. Jadi seorang kabid aja sudah mau menunjukkan bisa, apalagi kita yang orang biasa. Mereka mau ambil pulang, kenapa kita tidak mau Pak? Ambil kesempatan itu. Jadi seorang pejabat aja mau Pak, kenapa kita tidak mau melakukannya? Itu saya sampaikan beberapa di teman-teman yang lain ya, selain beliau, mereka mengenai repeat order, tetap terus jaga repeat order, karena sayang itu adalah aset kita. Jadi jaga mereka yang selalu repeat order, yang mereka pesan kepada kita, saya sampaikan gitu, itu jaga Pak, jaga hubungan supaya Pak tetap akan menggunakan produk kita. Jadi kalau misalnya kita nggak mau melakukan itu, berarti kita menjatuhkan bisnis kita, mematikan. Sayang Pak, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita bangun akan sia-sia. Kita kan menuju kepada passive income, gimana cara tetap kita rawat, baik itu secara penjualan, baik itu secara grup. Nah itu yang saya sampaikan ke mereka Pak, untuk bisa tetap mereka semangat. Jadi tetap komunikasi ke mereka terus. Ini kadang-kadang Pak 2 hari sekali terus. Ini sekarang lebih enak Pak, lebih canggih kan, lebih canggih. Lebih nggak dulu saya biar aja lebih canggih, nyaman, nanti video call udah itu aja, lebih nyaman gitu. Iya. Jadi menarik, Pak, lebih menarik. oke lah, makin canggih zaman makin kita makin enak Pak, dalam apa memberikan motivasi perkembangan untuk mereka sebenarnya. Nah, penting mereka mungkin ada hal yang penting kita share aja melalui WA, melalui Facebook. Nah, ini kita sampaikan Facebook Live, ada beberapa orang sampaikan. Ini ada cara ini sampaikan aja Pak. Udah, mereka biar belajar sendiri di Facebook atau di media-media sosial yang lain. Yang penting desain yang terbaik. Yang penting kita sampaikan kecap kita nomor 1 Pak, itu aja. Jangan sampaikan yang lain. Pasang kacamata sudah, nggak usah lihat yang lain. Begitu aja Pak. Nanti kadang-kadang mitra begini Pak ada bisnisnya begitu. Itu nggak usah tengok-tengok. Desain yang terbaik, desain sudah memberikan peluang yang sangat luar biasa, sudah bertemu 180 negara. Saya bilang kan. Kemudian sistem marketing yang terbaik di dunia. Kenapa? Karena saya sudah mengikuti itu dunia. Gimana orang punya yang dari Peru, saya bilang orang punya penghasilan 4 tahun punya penghasilan 1,4 kan, itu gimana? Ya. Itu tergantung pola pikir kita Indonesia ini kan beda deh Pak, ya kan, dibandingkan mereka itu maju, terus mereka itu punya keuangan yang luar biasa, kemudian juga dalam hal kesempatan mengambil uang itu cukup tinggi. Nah, kalau kita harus memerlukan waktu, membuka mindset, pola pikir, ya kan, yang dulu kita sebagai seorang pekerja bagaimana kita rubah mindset menjadi seorang pengusaha. Itu yang sangat kita butuhkan di Indonesia, sangat butuh seperti itu Pak. Kalau sekarang sudah jadi manajer Pak, diajak bisnis Pak susah, ya kan? Ya. Pak begitu kadang-kadang seorang manajer kita aja itu lebih oke sih. Buka diri, Pak ngeri sebenarnya. Nah itu dia. Jadi ada mitra kita seperti juga, buka diri wah lari Pak, jadi cepat. Jadi itu Pak. Untuk mendapatkan calon konsumen baru di XE, persiapan sederhana apa yang paling kalau saya sampaikan penting kepada untuk mitra, saya menampilkan pribadi, calon siap konsumen menghadapi di penolakan. XE? Itu aja Pak, sederhana. Tapi kalau kita, itu prospek, ya kan, insya Allah pasti dapat. Itu jangan. Tapi siap menghadapi penolakan. 20 orang ada prospek, 1 yang mau dapat. Gitu aja persis saya. Jadi ketika belum 20 orang, jangan coba-coba berhenti. Sederhana sekali, satu hal saya bilang. Ini peluang yang sangat luar biasa. Ada 9 sumber penghasilan, itu aja Pak sampaikan. Ketika dia bertanya, calon prospek Pak, kapan ada waktu? Saya nggak menjelaskan di satu tempat itu. Kapan ada waktu? Kita ajak ke kantor aja Pak, udah. Itu aja prospek pintar itu gitu. Jadi mereka tidak membeli kucing dalam karung. Kalau kita ngomong kadang-kadang payah Pak, ya kan? Oke, kapan punya waktu janji seperti itu ya Pak, sederhana aja. Kadang-kadang kita ada, misalnya kita ketemu orang ada kopi Pak, ini kopi luar biasa Pak, kopi apa ceritakan? Dari manfaat produk aja udah bisa kita merekrut Pak, itu aja. Tapi kita tetap harus terus. Bagaimana? Jadikan hobi Pak, ngobrol jadikan hobi dulu Pak. Ini sejarah ya. Saya waktu di kerja di Kardeli, itu saya malah ngomong nggak berani Pak.
Saya nggak pandai ngomong, orang pendiam. Tapi alhamdulillah pada akhirnya saya ngoceh tampil di sini pun saya biasanya, oh ini kawan kabut Pak. Kalau dulu ya, dulu bingung saya, itu sangat apa? Karena memang tidak terbiasa Pak. Tapi sekarang Pak kalau nggak ngomong Deksen ini rasanya kayak mana mulutnya? Ketemu ya Deksen. Nanti kadang-kadang teman awas di prospek sama Pak Julam tuh Deksen. Gitu aja. Tapi kita nggak peduli. Yang penting visi-misi kita harus dapat gitu kan. Biarin aja deh. Kita yang tahu kayak seperti apa visi kita. Kita seperti kehidupan apa seperti kita. Omong kita nggak makan, emang dia kasih makan. Nah prinsip begitu Pak. Jadi saya kadang-kadang Pak banyak penolakan Pak begini gitu Pak. Yang nolak biar dulu tinggal. Jangan Anda habiskan waktu dengan orang yang menolak diri Anda. Cari yang baru, cari yang baru. Kadang-kadang orang yang nggak kita kenal itu lebih oke. Kadang-kadang kalau kita kenal banyak kali Pak gini begini, seperti memang itu seperti kejadiannya Pak. Itu udah pasti. Iya. Ini pengalaman saya Pak. Nanti saya di rumah nanti kadang kita punya teman lingkungan keluarga, lingkungan tetangga Pak tuh. Sampai saya maaf Pak, sampai dibilang saya piara tuyul kemana? Sampai saya dibilang saya piara tuyul. Jalankan Deksen sedihnya luar biasa dibilang saya piara tuyul. Kenapa? Kalau belanja tempat dia duitnya nggak pernah biru Pak merah. Kita belanja Pak dia merah. Lama-lama saya dibilang piara tuyul loh. Seperti itu Pak, ya kejam sekali nih. Akhirnya Pak orang tersebut saya bawa ke kantor PD, saya bawa Pak. Ya ternyata dia nggak apa juga. Jadi kadang-kadang orang Pak tidak melihat 25 tahun kita dulu macam mana kita lakukan untuk berjuang di Deksen. Orang lihat sekarang enak, kan begitu Pak. Tapi 25 tahun pikir baliknya kan mereka nggak tahu itu seperti itu. Makanya sampaikan mitra itu ke mitra, kalau Anda hari ini adalah Anda enak sekali karena ketemu dengan Aplen itu mudah. Kalau dulu saya susah ketemu dengan Aplen, mau belajar aja juga payah, jik-jak kita belajar. Tapi kita juga kenapa kita bisa sukses? Kenapa? Karena ada visi misi, ada impian kita untuk sukses, untuk mau bekerja, untuk mau berbuat. Apa kata Aplen? Ikuti aja, nggak mungkin Aplen itu membohongi kita, nggak mungkin Pak saya bilang. Aplen nggak akan menjerumuskan kita. Bapak bisnis nggak mungkin. Konsep di sini saya bilang, kalau Aplen itu hanya memikirkan donannya sukses. Kalau donannya gagal, gagal lah. Konsep itu aja Pak, ciptakan orang lain sukses, pikirkan orang lain sukses, itulah konsep seorang Aplen. Jadi kita nggak usah pikirkan diri kita Pak, pikirkan 20 orang Pak untuk jadi diamond. Kita jadi apa? Crown Ambassador Pak. Itulah konsep yang sampaikan kepada mereka. Dimanapun saat menawarkan produk atau dagangan, pasti akan banyak penolakan. Jadi gini, seperti Pak Zulham yang eksis 25 tahun, berkecimpung di dunia DXN, masih tetap mengalami penolakan. Omong-omong apa produk andalan Pak Zulham, sehingga masih tetap sehat dan bugar hingga sekarang. Pasang GGL ya oleh manajemen. Dan saat itu saya memang ada sebuah masalah dengan kesehatan saya. Yang pertama saya itu selama 5 tahun saya tidak bisa cium bau. Rupanya saya mengalami sinusitis yang sangat luar biasa. Dan dari dulu dari perusahaan itu sudah dianjurkan saya untuk berangkat ke Penang untuk dioperasi. Tapi saya menolak, saya nggak mau. Saya takut Pak pada saat itu operasi. Karena ada teman juga yang berangkat, itu ketergantungan mereka. Begitu mereka operasi, mereka harus ketergantungan minum obat terus. Itu yang saya mau. Jadi asal saya di AC nggak tahan deh. Langsung dia tumpet langsung. Kemudian kalau kita keluar malam nggak bisa bernapas ya Pak. Harus dari mulut bernapas ini. Kena udara malam nggak bisa. Tapi pada saat saya bergabung dengan Deksen, Pak Suwadi sampaikan saya, Pak Zulham itu produk ini jangan jual, diminum. Saya tengok apa untuk kesehatan. Ya saya minum tuh Pak, saya nggak tanya. Sepasang, terus 2 pasang, terjadi 6 pasang kemarin itu saya coba kan. Jadi ketika mencapai 6 pasang tadi, ada sesuatu yang agak aneh di penciuman saya gitu. Agak anehnya ketika itu pada saat itu saya nyium bau bangkai ya. Semakin nyengat bau bangkai itu. Jadi ada apa dengan pada saat itu saya bisa bekerja ya. Kemudian kok terasa ada yang ganjel ini di hidung saya. Jadi saya coba ke wastafel dulu, saya sisih itu keluar saya bentar. Ternyata ada benjolan Pak. Benjolan itu sudah berbentuk daging, mungkin karena sudah lama kita konsumsi itu dia putus atau bagaimana keluar dari itu. Setelah keluar itu tadi tetap saya konsumsi itu, saya nggak tanya ke Pak Suwadi itu apa, saya diem aja. Saya nggak nyangka dari produk Deksen itu Pak. Nah itu nggak nyangka saya minum aja konsumsi. Kok kita makin enak. Memang pertama konsumsi Pak terjadi reaksi tidak balas.
Itu bersin terus Pak, bersin aja, lebih kurang seminggu saya bersin, mengalami badannya nggak enak, ada minum obat. Saya nggak tahu karena pada saat itu saya tidak membaca ganoterapi itu tidak dikasih Pak, tapi kan nggak banyak membaca saat itu. Kalau sekarang kan enak, nggak baca ganoterapi itu sudah diberikan, kalau kita presentasi produk itu sudah tahu, saya tidak balas, kan begitu. Nah saat itu saya nggak tahu, saya konsumsi aja. Kelang 2 minggu setelah konsumsi, seminggu 2 minggu, kok makin agak lain hidung gitu. Agak bisa mencium bau wangi gitu Pak. Jadi kan dulu saya namanya makan yang wangi-wangi itu nggak tahu gitu kan, nggak ngerti lah. Kok mulai terasa, saya di AC, kok makin plong, nggak sesek gitu. Kemudian pada saat saya keluar malam, saya biasa napas dari mulut, ini kok nggak udah dari hidung. Apanya? Jadi lama-kelamaan saya teruskan, saya tanya ke kantor pada saat itu. Saya tindak Pak Suryadi dulu, bisa saya tanya ke beliau, ini apa begini kan. Pak Suryadi Pak jumpa saya Pak, beliau sibuk banget beliau waktu itu, karena grupnya besar juga pada saat itu. Nah, jadi saya tanya, rupanya itu reaksi tindak balas. Nah dari situ saya percaya Pak dengan RGGL sampai sekarang itu kita konsumsi terus dan terus dengan kopi Linji. Jadi apa? Yang bagi pada teman-teman atau distributor itu RGGL jangan pernah tinggal. Kenapa? Itu sangat penting sekali. Ya karena semua persoalan di dalam tubuh kita insya Allah dapat diatasi dengan kita konsumsi rutin. Itu aja. Terbukti dengan saya tidak tanpa operasi Pak. Saya nggak mau jadi kesaksian, dulu saya nggak pernah disampaikan sudah jadi kesaksian, tapi saya diam aja karena saya tahu. Ya, saya tahu ini produknya sangat luar biasa gitu. Jadi saya tetap konsumsi terus. Diam aja kan gitu. Jadi alhamdulillah Pak, semenjak itu sering demam saya, tapi mulai sampai sekarang Pak saya jarang sakit. Jarang saya sakit. Tapi sekarang alhamdulillah fit. Makanya juga saya kan banyak olahraga. Maka saya katakan Bapak saya jalan tuh sampai 15 menit sama Ibu ya, berjalan kami itu 15 menit wajib Pak. Kadang ngambil juga kalau kita lihat dari kalau kita Muslim Pak, Rasulullah itu menunjukkan kita jalan tuh kita banyak obat kan begitu. Sampai kita konsumsi produk-produk kesehatan kita, ada spirulina, BGL, kemudian morinji, ya, jirik, dikoles kita konsumsi. Ya banyak hal yang kita bisa konsumsi. Nah satu hal lagi Pak, alhamdulillah Pak. Usia saya sekarang ini saya katakan Pak, itu saya bisa push up. Itu 40 kali Pak. Bahkan kalau pagi sore 80 kali. Itu berat Pak. Push up itu sangat berat sekali. Tapi harus saya lakukan. Ya, saya harus membuat supaya lebih bugar itu sangat penting. Jadi kita nggak mudah capek. Nah, jalan itu membuat kita nggak mudah capek. Jadi kan walaupun kita sudah konsumsi produk, konsumsi buah-buahan, ya kita tetap harus mengeluarkan keringat. Makanya kalau tiap pagi itu Pak saya nyapu keliling sama Ibu itu wajib keluar keringat. Jalan tiap pagi di subuh itu jualan Pak. Alhamdulillah Pak, bugar. Mungkin kalau kita ketemu Pak, saya bisa kalau pakai baju segini kayaknya keker lagi deh Pak. Setuju saya Pak, setuju kalau bicara. Pesan buat para distributor dan mitra DXN Indonesia dan dunia dalam mengenalkan dan promosi produk. Produk DXN carilah orang yang sehat dan separuh sehat. Satu hal, seperti kita yang jarang mau ke rumah sakit. Kalau kita berbisnis cari orang sehat. Satu, orang antara sehat dan setengah sehat Pak. Itu marketnya 80%. Siapa itu? Ya kita. Kan sehat nggak sehat Pak? Kan kita kadang-kadang nggak pernah kita check up sehat atau enggak. Di kita secara pribadi cari market yang 80%, yang betul-betul antara sehat dan sakit. Di kita lah itu market yang terbesar. Kalau kita menemukan orang yang sakit Pak, layani. Tapi jangan rusak orang sakit karena kita bukan dokter. Kalau kita dokter silakan. Nah itu konsep Pak. Kenapa? Karena market antara sakit dan sehat itu 80% itu lebih besar. Cari ini lebih besar market tadi. Ya. Jadi kalau ketemu orang sakit, keluarga kita sakit silakan. Karena saya baru ibu mertua saya Pak itu kanker serviks ya. Itu kanker serviks. Ya ibu Yantinya yang meracik semuanya. Alhamdulillah Pak ada 4 orang kemarin sakit kanker serviks ya. 3 orang operasi, 1 orang tidak. Itu ibu mertua saya Pak. Alhamdulillah sampai sekarang mudah sehat Pak, tanpa operasi. Insya Allah dengan RGGL. Tapi 1 hari makan RGGL 30 kapsul. Morinjam itu dulu 1 botol, morinjinya 2 botol, spirulina 1 botol Pak, 120. Itu dia Pak, selama lebih kurang sebulan. Alhamdulillah Pak, sekarang masih hidup sehat. Ya itu dia. Jadi yang 3 teman-temannya tidak panjang umur karena operasi tadi itu. Ya. Jadi itu membuktikan produk desa itu luar biasa. Kalau kita mau cari orang sakit silakan, kalau nggak siap jangan coba-coba. Karena Pak teleponnya terus-terusan itu.
kalau orang yang sakit. Pak, ini kalau tidur terganggu Pak. Coba cari orang separuh sehat separuh sakit Pak, nggak ada masalah. Vaksin tidak apa-apa. Kan begitu Pak. Nah terkadang kita pada saat orang lagi sakit kita memang nggak siap mental Pak. Orang yang sudah sudah nggak sama sekali kita kasih. Kita kasih TGL. Maaf Pak, nggak panjang umur Pak. Gimana kita mental kita Pak yang dihajar. Itu banyak teman-teman ya, banyak leader seperti itu Pak. Tapi mereka lupa keluarga daripada si sakit pun nggak menuntut mereka, nggak ada masalah. Oke. Jadi itu keluarga yang benar-benar produk dipasarkan ada 3, yaitu 80% orang antara orang sehat dan sakit, yang 10% memang orang sakit, yang 10% lagi orang yang sehat. Jadi marketnya silakan pilih. Jadi produk kita memang diperuntukkan untuk orang yang sehat. Kalau sakit, orang sakit ada, kita bantu. Tapi jangan fokuskan untuk orang yang sakit, karena bisnisnya akan lambat nanti. Kita butuh pengembangan teamwork, pengembangan jaringan. Untuk apa? Untuk passive income, supaya nanti kita bisnis kita bisa kita buat untuk keluarga kita, itu kuncinya. Jadi kalau orang sakit ya jangan ditolak, produk kita oke. Kenapa tidak? Orang sakit, orang sehat, orang setengah sakit, setengah sehat, insya Allah. Maaf kadang-kadang kurang ingatkan, kenapa ingatan dia kurang. Ya saya juga pada saat itu dimulai ya alhamdulillah Pak, dia akan kembali normal itu. Dan terjadi penyumbatan di kepalanya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada mitra-mitra ya, kalau memang kita ingin pembisnisnya cepat Pak, cari orang yang market yang 80% antara sehat dan sakit. Contoh Pak Joko, itu bisa jadi market antara sehat dan sakit. Saya juga bisa gitu Pak. Kenapa? Kita nggak tahu karena nggak pernah check up kita nih. Kalau kita check up dulu Pak kan, lengkap. Oh sakit nih sakit. Di Indonesia Pak itu banyak orang yang sakit ke dokter. Kalau di luar negeri itu banyak orang yang check up Pak yang ke medis. Itu keterbalikannya kita. Alhamdulillah ada DXN, jadi bisa menjadi suatu solusi bagi mitra-mitra kita yang mungkin punya persoalan dari keluarga di diri, kemudian juga persoalan di market. DXN luar biasa Pak, solusinya itu di situ semuanya. Kurang apa lagi? Karena apa? 180 negara lisensinya, nggak main-main itu Pak. Betul. Itu kan main. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu seperti itu artinya Pak. Konsum sejarah ragu. Konsum sejarah ragu. 15 tahun diteliti RGGN. Itu membuat saya komitmen yang luar biasa Pak. 15 tahun satu produk itu gimana Pak? Separuh umur. Jadi gimana? Berarti dasarnya luar biasa kan? Dan sekarang saya mendengar juga RGGL itu mempunyai 400 elemen di dalamnya lagi. Dulu 200, sekarang ditemukan lagi 400. Kurang apa lagi dasarnya? Jadi kita salah satunya adalah tetap melakukan penjual Jual, usahakan kalau kita mau menjual kepada orang yang sehat, antar sehat dan sakit. Kalau orang yang sakit, Anda harus siap mental. Nah, kenapa? Akan telepon siap mental. Tapi seperti waktu Anda keterikat. Nah itu dia apa? Lambat berkembang apa? Tapi kalau orang sehat, gabung dia pakai produk, gabung dia pakai usaha. Nah itulah salah satu yang membuat kalau bagaimana jaringan itu supaya cepat ya. Tapi kalau kita memang mau peduli dengan siapapun, produk kita tetap bisa kita gunakan untuk membantu orang lain yang punya persoalan dalam hal kesehatan. Kuncinya apa Pak? Kalau kita mungkin sangat beribadah. Kalau kita ingin beribadah, kalau nggak macam mana? Jadi dengan GGL, alhamdulillah Pak, sampai saat ini sekarang ini ya saya beserta Ibu, ya alhamdulillah masih insya Allah mudah-mudahan jumpa Pak Joko terus, jumpa para amin Pak. Terus, dan saya nanti suatu saat bisa jumpa Pak Joko di TSI lagi, saya nggak tahu nih kan, kita bisa jumpa balik, mungkin kita ya kan bisa bercanda gurau kan gitu ya. Kepada Bapak Ibu juga begitu. Ya, pemirsa sekalian daripada distributor yang ada di dunia, ya saya katakan bukan Indonesia tapi dunia. Mitra-mitra saya sebelumnya, jadikan bisnis semaksimal mungkin ya, apa untuk kelangsungan daripada kehidupan kita. Contohnya kesehatan yang utama. Sehat tidak bisa dibeli, tetapi kita bisa membeli sembuh kalau kita sehat. Itu yang penting Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Keren, luar biasa Pak. Sebenarnya banyak pertanyaannya, masih banyak Pak Zulham. Tanya aja Pak, nggak apa-apa. Selagi saya bisa memberikan pertanyaan banyak dan juga respon dari yang nonton pun insya Allah nanti adalah grup Bapak ya. Ada Bu Benika, ada Pak Hadiadi juga, ada Bu Sabini. Banyak hal yang sebenarnya mau kita gali ya, tapi nanti akan di sesi-sesi acara program-program berikutnya lah. Tapi poin penting kita hari ini Pak bicara tentang DSN, yang saya adalah bagian dari Pak Zulham ya, karena saya tahun 2012 berjumpa sama Pak Zulham. Tingkat kebugarannya itu konsisten. Rambut boleh putih Pak ya.
Nah, itu sesuatu normally Pak, tapi tingkat kebugaran. Dan menarik saya tadi adalah Pak Zulham di usia saat ini dengan rutin konsumsi itu masih rajin untuk angkat body ya, maksudnya dengan push up itu tidak mudah Pak, Iya. untuk melakukan itu ya. Saya Pak dimarahi Pak, apa kata Ibu, kalau Bapak nggak bisa 40 kali, jangan minta buatin kopi pagi ke saya. Itu Pak, jadi saya berusaha. Nah, Alhamdulillah Pak, kopi di meja tiap hari ada Pak, gitu dia kira-kira. Oke. Kemudian fit, lebih fit kita. Kalau nggak gitu nggak fit kita Pak. Jadi Sip, mantap. Prodesen itu memberikan sebuah manfaat yang cukup luar biasa untuk kita itu ya, untuk kita yang mau konsumsi ya. Maka saya sampaikan kepada mitra desen seluruhnya yang ada di Indonesia dunia, konsumsi itu cukup baik dari untuk untuk kebugaran kesehatan. Tapi dibarengi dengan olahraga tetap. Setuju Pak. Kalau kita usia pastinya tingkat kebugaran Pak Zulham sampai saat ini karena rutin konsumsi produk DSN. Terus bagaimana Pak Zulham masih bertahan bersama DSN karena masih rajin untuk rekrut closing, karena prinsipnya adalah siap dengan penolakan, dan itu juga direspon sama Bu Samini. Katanya Bu Samini ada untuk merekrut itu harus 100 kali ya. Jadi nggak perlu takut dengan penolakan. Dan juga yang dari Pak Safri juga itu juga saya lihat ini insya Allah sharing kita hari ini adalah isian semua, kata beliau adalah daging. Dan juga dari respon dari Bu Wenika ya, karena penolakan itu hanya sesaat ya, dan yang terpenting adalah kita selalu action. Dan insya Allah Pak Zulham, apa yang kita sharingkan hari ini jadi motivasi buat saya dan juga mitra-mitra yang lain untuk lebih konsisten lagi, lebih fokus lagi bersama DSN. Amin. Pak Zulham, waktunya. Terima kasih telah menonton tayangan ini.